Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sueni berjalan di jalan kecil dan mengamati klan yang telah menjadi lebih kosong, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hari ini adalah hari di mana tim perekrutan dari Akademi Jianan akan tiba di kota Wutan dan dengan demikian hampir setengah dari anggota klan pergi untuk menonton. Sekarang, pintu masuk ke kota Wutan kemungkinan akan diblokir sepenuhnya oleh orang-orang. Sungguh sekelompok orang yang gila. Apa menurutmu mereka akan dengan mudah membiarkanmu lulus ujian masuk hanya karena kau pergi untuk melihat? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbisik dengan santai saat dia menuju ke pegunungan. Pada saat ini setiap hari, dia akan melatih teknik Do tanpa gagal. Meskipun tim perekrutan kali ini tinggal di kota Wutan, wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka termasuk kota-kota terdekat lainnya. Jadi, ketika Xiao Yan dan kelompoknya bergegas ke lokasi perekrutan keesokan harinya dan melihat antrian yang tampaknya tidak pernah berakhir, mereka tidak bisa menahan tercengang. Di alun-alun besar, ada suara dan gangguan terus-menerus. Anak muda yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk menuju ke bagian dalam alun-alun. Jika bukan karena para prajurit dari barak gubernur yang menjaga ketertiban di tepi alun-alun, kerumunan yang gelisah pasti akan segera masuk. Setelah menatap kaget pada lautan orang untuk waktu yang lama, Xiao Yan menghela nafas ringan. Wajahnya putus asa saat dia menggelengkan kepalanya. Dari kelihatannya, sepertinya dia bisa melupakan lulus ujian masuk hari ini. Bersenandung. Tidak ada yang bisa kamu lakukan, kan? Melihat sikap Xiao Yan yang putus asa, Xiao Yu yang sedang berbicara dengan Sun Er di belakangnya, segera berkata dengan suara senang. Memutar matanya, Xiao Yan mengabaikannya. Apakah Xiao Yu Biaoje punya solusinya? Melihat pasangan itu hendak bertengkar, Sun Er, yang berdiri di samping mereka, dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Orang yang bertanggung jawab atas tim perekrutan di kota Wutan adalah guruku. Tentu saja, sebagai murid favoritnya, saya punya solusi. Xiao Yu mengangkat hidungnya dan tertawa sambil melambaikan tangannya. Ikuti aku. Melihat Xiao Yu mengangkat kaki panjangnya yang seksi dan menuju ke sisi lain alun-alun, Xiao Yan menatap Sun Er dan tanpa daya mendorong tangannya. Lupakan. Saya tidak akan berdebat dengannya. Mendengar ini, Sun Er tersenyum dan mengangguk saat dia dan Xiao Yan mengikuti Xiao Yu. Beberapa dari mereka mengikuti Xiao Yu dan mengelilingi alun-alun besar sebelum mereka berhenti di sisi barat, di mana bagian belakang alun-alun itu. Di sini, ada tentara berperalatan lengkap yang membentuk 2 hingga 3 lapisan di sekitar tempat itu. Senjata mereka membawa kilatan dingin yang di bawah terik matahari, memantulkan sinar yang menusuk. Memindai formasi yang dijaga ketat, Xiao Yu mengeluarkan beberapa perintah kepada Xiao Yan sebelum bergerak maju sendiri. Dia mengeluarkan selembar kartu identitas hijau dan berbicara lama dengan seseorang yang tampaknya adalah seorang petugas. Baru setelah itu dia melambai kepada Xiao Yan dan kelompoknya untuk datang. Tatapan dingin petugas paruh baya menyapu Xiao Yan dan teman-temannya. Hanya setelah beberapa saat dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, biarkan mereka lewat. Setelah mendengar perintah dari kantor paruh baya, suara logam yang bergesekan dengan yang lain segera dipancarkan dari dinding ketat pria lapis baja dan perlahan, jalan kecil muncul. Xiao Yu tersenyum pada petugas paruh baya saat dia mengambil kembali piring hijaunya. Setelah mengangkat dagunya ke arah Xiao Yan dan kelompoknya, dia mengikuti petugas paruh baya dan memimpin kelompok itu. Mengikuti di belakang Xiao Yu, anggota lain dari klan Xian juga memasuki jalan ini. Saat mereka masuk, kelompok itu bisa merasakan dinginnya kulit mereka. Tentara tanpa ekspresi di sekitarnya memancarkan aroma darah dari tubuh mereka, menyebabkan kelompok itu, yang belum pernah mengalami formasi seperti itu,
merasakan tekanan kuat yang membuatnya sulit bernapas. Ini adalah tentara yang selamat dari perang nyata? Xiao Yan secara bertahap menghela nafas. Kehendak Xiao Yan yang luar biasa memungkinkannya untuk perlahan-lahan mengusir tekanan. Menjilat bibirnya, kakinya yang melemah tiba-tiba terasa kuat sekali lagi. Terlepas dari bagaimana Anda mengatakannya, dengan kekuatannya sebagai bintang Douze, dia lebih kuat dari kebanyakan tentara yang hadir. Dia mungkin tidak bisa bersaing dalam hal aura berdarah, tapi paling tidak, dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri karena alasan itu. Jarak yang pendek, kurang dari 20 meter terasa seperti 100 atau ribuan meter bagi beberapa dari mereka. Ketika mereka akhirnya mengambil langkah terakhir mereka semua menemukan bahwa telapak tangan mereka berkeringat. Dengan wajah yang agak pucat, Xiao Yu menghadapi petugas paruh baya dan tersenyum pahit, "Seniorke, apakah kamu dengan sengaja menyiksa kami?" "Haha, inilah yang diperintahkan Guru Ruolin. Jika Anda ingin mengambil pintu belakang, wajar saja jika harus melalui tes kecil. Kalian semua cukup baik. Bawahan saya ini semua memeluk mayat untuk tidur. Jika Anda tidak memiliki kekuatan batin yang kuat, Anda akan dilumpuhkan ketakutan di tengah jalan." Wajah petugas paruh baya mengungkapkan senyuman saat tatapannya menyapu Xiao Yu dan orang-orang di sekitarnya. Akhirnya melihat wajah tenang Sun Er dan Xiao Yan, keheranan memenuhi matanya. Sepertinya Guru Ruolin akan dapat merekrut beberapa siswa yang baik kali ini. Pintu belakang artinya tidak resmi alias agak curang. Memeluk mayat untuk tidur melihat kematian, dan banyak lagi. Melambai petugas paruh baya dalam suasana hati yang kurang baik, Xiao Yu menarik Xiao Mei dan Xiao Ning, yang kakinya sudah melemah, dan berjalan dengan cepat ke bagian dalam alun-alun. Begitu mereka berada di tengah alun-alun, mata mereka melihat tenda hijau besar. Dari sana, Xiao Yan dan yang lainnya sudah bisa melihat lautan manusia di luar. Di jalan setapak, terkadang ada beberapa orang yang telah lulus tes masuk dan dengan senang hati menuju ke bagian dalam alun-alun. "UR?" Tepat ketika mereka mulai berjalan di dekat tenda besar, tawa seorang wanita terdengar. Sosok merah bergegas dan dengan senang hati memeluk Xiao Yu. Telapak tangannya menyentuh pinggang Xiao Yu saat dia bercanda berkata, "Apakah kamu bertambah gemuk?" UR, bentuk alamat yang akrab. Mengacu pada Xiao Yu. "Kamu gadis cabul. Lepaskan aku." Memarahi sambil tersenyum, Xiao Yu mendorong gadis itu pergi. Setelah itu, dia berbalik untuk menghadapi Xiao Yan dan yang lainnya saat dia membuat perkenalan dengan senyuman. "Ini adalah sahabatku di Akademi Jianan. Dia bernama Sueni dan bintang 4 Douze." Mendengar ini, Xiao Yan dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke wanita berbaju merah. Senyuman cerah terlihat di wajahnya yang sedikit cantik dan rambut coklatnya diikat menjadi ekor kuda dengan sembarangan. Dia memiliki mekar penuh, pinggang yang sangat ramping dengan pantat yang bulat. Meskipun dia tidak secantik Xiao Yu, sosok iblis seksi adalah sesuatu dari impian setiap pria. Selama masa perkenalan yang singkat, Xiao Yan telah menyadari bahwa banyak pria muda yang telah lulus ujian diam-diam dan dengan jijik menatap kedua wanita itu. Xiao Yu dengan penuh kasih sayang memeluk Sueni. Dari ekspresinya, terlihat jelas bahwa mereka menikmati hubungan yang baik. "Mereka adalah anggota klan saya. Ini Sun Er, hehe, cantik, bukan? Tetapi Anda tidak diizinkan memiliki niat apapun padanya, dia tidak akan menunjukkan minat pada Anda. Ini Xiao Mei, wanita cantik lainnya. Ini adik laki-lakiku Xiao Ning. Akhirnya ini adalah..." Ketika matanya tertuju pada Xiao Yan yang tampak malas, Xiao Yu memiringkan kepalanya dan menarik telinga gadis bernama Sueni dan berbisik, "Dia Xiao Yan, orang yang telah saya sebutkan kepada Anda sebelumnya." Awalnya, Sueni melirik Sun Er dan Xiao Mei. Melebarkan matanya,
Dia terengah-engah, wow. Klanmu memang memiliki cukup banyak keindahan. Begitu mereka memasuki Akademi Jianan, semua laki-laki akan benar-benar terpesona. Xiao Yan. Setelah terengah-engah kaget, Sueni tiba-tiba terdiam saat dia melihat Xiao Yan dengan ekspresi tertegun. Apakah ini orang yang Anda katakan, sepupu yang tetap di 3 Duan Qi? Terlihat cukup tampan. Sudut mulut Xiao Yu bergerak-gerak saat dia dengan kejam mencubit wanita bermulut besar di sampingnya. Melihat ekspresi mengerikan di wajah Xiao Yan, dia dengan malu-malu mencoba menjelaskan, aku tidak berkeliling membicarakanmu. Hanya saja telinganya yang tajam ini menangkap apa yang saya katakan ketika saya sedang tidur sambil berbicara. Mengangkat alisnya, Xiao Yan meringkuk mulutnya dan menyentuh wajahnya saat dia mengejek. Kamu memikirkanku bahkan dalam mimpimu? Sejak kapan hubungan kita selama ini? Saat itu, yang saya lakukan hanyalah menyentuh. Diam. Mendengar kata-kata Xiao Yan, wajah Xiao Yu dipenuhi rasa malu. Kaki panjang seksi miliknya dengan kejam menendang Xiao Yan. Xiao Yan menggeser tubuhnya dengan lembut untuk menghindarinya. Setelah membalasnya, dia melambaikan tangannya dan berhenti menggoda. Apa yang kamu sentuh? Itu tidak mungkin Yu-Er, kan? Wajah Sueni dipenuhi dengan keingintahuan saat dia dicubit dengan kejam oleh Xiao Yu. Yu-Er, betapa kejamnya dirimu. Kamu benar-benar menyerang teman lamamu. Menutupi pergelangan tangannya yang memerah, Sueni memperhatikan Xiao Yu dengan sepasang mata berair. Berhenti main-main. Kami masih harus membawa mereka untuk mengikuti ujian. Xiao Yu memarahi saat dia menyingkirkan harta karun hidup, tidak tahu untuk menangis atau tersenyum. Hehe, ayo pergi. Ikuti aku. Aku akan memimpin jalan. Sueni mengubah wajahnya dan menarik air mata dari matanya. Dia berbalik dan akan mengambil langkah pertama saat dia memiringkan kepalanya dan berkata, "Oh, benar. Aku lupa memberitahumu bahwa Luo Bu ada di pesta perekrutan ini. Selain itu, dalam perjalanan ke sini, saya mendengar bahwa dia telah naik menjadi bintang Douje." Mendengar ini, wajah tersenyum Xiao Yu menjadi suram dan dia dengan tidak sabar berkata, "Mengapa pria menjengkelkan itu datang? Bukankah karena Xiao Yu yang cantik di depan kita? Dalam perjalanan ke sini, dia hanya memikirkanmu." Sueni bercanda. Xiao Yu mengatupkan giginya beberapa kali. Untuk sementara, ekspresinya berubah tidak teratur sebelum dia tiba-tiba berbalik dan menatap Xiao Yan. Apa yang kamu lihat padaku? Kau bisa melupakan tentang membuatku bersikap intim denganmu di depan pria itu. Saya tidak tertarik pada Anda dan tidak berniat untuk berpura-pura tertarik. Melihat kilatan di mata Xiao Yu dan memberikan kecerdasannya, bagaimana mungkin Xiao Yan tidak bisa menebak apa yang gadis itu pikirkan? Dia hanya tertawa dingin dan mengabaikan tatapan marah saat dia berjalan ke arah tenda besar. Yu-Er. Sepertinya pesonamu telah berkurang. Menghadapi hal yang begitu bagus, para siswa di sekolah kita akan berjuang mati-matian untuk itu. Tapi bocah kecil itu benar-benar mengabaikanmu. Melihat punggung Xiao Yan, Sueni berkata dengan tidak percaya. Mengatupkan giginya dengan erat, Xiao Yu dengan kesal berkata, "Bajingan kecil ini aneh. Bagaimana Anda bisa menggunakan logika untuk mencoba dan memahaminya? Selain Vamp di akademi itu, pernahkah Anda melihat orang lain yang bisa meningkat dari memiliki 3 Duan Qi menjadi bintang 3 Douje hanya dalam 1 tahun?" Mendengar ini, mulut Sueni terbuka. Ekspresinya yang nakal akhirnya diliputi oleh keterkejutan. Dia tidak menyangka pemuda yang tampan dan tampan itu memiliki bakat seperti itu. Apakah ini masih orang yang sama dengan orang cacat, klan yang dikatakan Xiao Yu padanya sebelumnya? Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.